جلدية فخيرة ولكن هذه رخيصة جدا ليست كما في الصورة. أحقا دين يعرف؟ نعم ليست تفسحة. هل اشتريتها من بيل؟ نعم لقد وثقت بها لأنها زميلتنا. عجبت؟ إنها لا تشبه معرض الإنترنت. آسفة، الصورة كانت جميلة أكثر قليلا فقط. هذا يسمى كيشان. نحن نثق بك يا بيلا. لكنني لم أقصد ذلك. الجميع يفعل ذلك في البيع أونلاين. ما الأمر؟ لماذا ترتفق الأصوات هنا؟ أخي جوان، لقد خدعتني بلا في البيع عبر الإنترنت. هل هذا صحيح يا بيلا؟ أنا آسفة، لم أفكر في العواقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man gosana palaisa minna riwahu muslim. Al-gisu la yaliku bil muslimati as-sadiqah. Adraktu anani kuntu mukhti'ah. Sau'idu al-mala ila afwa. Wa'idu kunna an akuna sadiqatan daiman. هذا هو التصرف الصحيح يا بيلا. شكرا لك وأشكرك يا جوان على تذكيري بالحديث. Kulluna nukhti'u lakin al-muhimmu anna ta'mala wa nuslih. Bismillah, sabda'u menjadi. الهجرة رحلة Asidku Amanatun والغش خيانة. لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Nah, untuk penjelasan yang pertama, untuk kalimat yang afwa, ya ilahi laqad talabtu hakibatan jildiyatan fakhiratan walakin hadihi rohisatun jiddan laysat kama fis surah. Artinya itu, ya Tuhan, aku memesan tas kulit mewah, tapi ini sangat murahan, tidak seperti digambar. Nah, untuk yang termasuk ke dalam fi'il itu ada dua kata, yakni talabtu dan laysat. Untuk talabtu itu termasuk ke dalam fi'il madi atau fi'il yang lampau gitu. Jadi kata kerja yang lampau karena berasal dari kata tolaba yang berarti meminta atau membeli. Nah, untuk bagian laysat itu termasuk ke dalam fi'il nakis atau kata kerja yang tidak sempurna. Nah, dengan alasan digunakan untuk menafikan keberadaan suatu keadaan. Selanjutnya untuk yang termasuk ke dalam harfun itu yang pertama ada ya, yang termasuk ke dalam harfun nida atau huruf panggilan yang karena digunakan untuk memanggil seseorang. Nah, kemudian untuk laqad itu termasuk ke dalam harfun taukid dan talqin yang mana digunakan sebelum fi'il madi dan digunakan itu untuk menegaskan. Selanjutnya untuk walakin termasuk ke dalam huruf athof yang mana merupakan huruf penghubung atau pengecualian yang dimana digunakan untuk menunjukkan kontras. Nah, selanjutnya untuk jiddan itu termasuk ke dalam huruf taukid dan takdim yang mana merupakan pengurut suatu tingkat. Yang mana artinya itu juga sungguh yang digunakan untuk menguatkan sifat dari yang sebelumnya. Kemudian untuk kama itu termasuk ke dalam huruf tasbih atau harfun tasbih yang merupakan huruf perumpamaan, yakni sebagaimana atau seperti yang digunakan atau dengan alasan itu karena menghubungkan dua keadaan. Kemudian untuk fi itu termasuk ke dalam harfun jar yang artinya itu di atau di dalam. Selanjutnya yang termasuk ke dalam isim dalam kalimat tersebut yang pertama ada ilahi yang termasuk ke dalam isim idafah yang merupakan kata benda milik. Yang maknanya itu yang pertama ada ilah yang berarti Tuhan dan diakhiri dengan kata i yang berarti ku.
Kemudian jika disatukan itu menjadi Tuhanku. Kemudian untuk hakibatun itu termasuk ke dalam isim mufrad atau tunggal yang ini tuh merujuk pada muannas atau perempuan, dan juga mansub karena jadi objek fi'il sebelumnya. Kemudian untuk jildiyatun itu termasuk ke dalam isim sifah atau sifat yang berasal dari kata hakibah yang bermakna itu berbahan kulit. Kemudian bentuknya itu mengikuti bentuk kata benda yang disifatinya, muannas dan juga mansub. Selanjutnya untuk fahirotun termasuk ke dalam isim sifah yang berarti mewah dan juga menyifati hakibah juga karena menunjukkan sifat dan bukan pekerjaan ataupun waktu. Kemudian untuk hadihi itu termasuk ke dalam isim isyarah atau kata tunjuk yang ini tuh merujuk pada muannas atau perempuan. Kemudian ini tuh menunjuk pada sesuatu yang dekat dan feminim seperti tas ini karena dia itu adalah isim. Terus untuk rohisotun itu termasuk ke dalam isim sifah yang artinya itu murah dan juga bentuknya itu muannas karena menjelaskan hadihi tas ini yang termasuk ke dalam isim karena menunjukkan sifat benda. Selanjutnya untuk as-surah itu termasuk ke dalam isim mu'rab. Majrur karena didahului fi yang artinya gambar karena menunjukkan benda, dan juga ada ciri khasnya itu yaitu ada alif lam. Ahakun dainiara na'am laisat nafsaha hal ishtaroitiha min billah. Artinya, serius, coba aku lihat, ya ini bukan yang sama, apa kamu beli dari bila? Ahakon adalah ism. Ini bentuk tafdil dari kata hak, artinya lebih benar atau sungguh. Ciri ismnya terlihat dari tanwin di akhir kata. Daini adalah fi'il am plus damir. Da'i berarti biarkanlah atau kata kerja perintah, sedangkan ni artinya aku sebagai objek. Aro adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang, artinya aku melihat. Na'am adalah harf jawab yang berfungsi sebagai kata sambung afirmatif, artinya ya. Laisat adalah fi'il naqis, yaitu kata kerja khusus yang digunakan untuk meniadakan. Di sini berarti bukan, huruf ta di akhirnya menunjukkan subjek perempuan. Nafsaha adalah ism plus domir. Nafs artinya diri, dan ha berarti dia perempuan. Gabungan ini berarti dirinya. Hal adalah harf istifham, kata tanya apakah. Istaroitiha adalah fi'il madi plus damir. Istaroiti berarti kamu perempuan membeli, sedangkan ha berarti dia atau barang itu. Ini menunjukkan aktivitas lampau. Min adalah harf jar, artinya dari. Bila adalah ism, karena nama orang, termasuk dalam kategori ism. Nah, untuk selanjutnya bagian na'am laqad wasiktu biha li'annaha zamilatuna. Artinya itu iya, aku percaya padanya karena dia teman kita. Nah, yang termasuk ke dalam fi'il itu yakni wasiktu yang merupakan fi'il madi karena merupakan bentuk kata kerja lampau atau perbuatan yang sudah terjadi. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam isim yaitu jamilatuna yang merupakan isim mushtaq dan merupakan mudhof plus mudhof ilaih yang menyatakan suatu kedudukan atau nasab yang dimana merujuk pada mu'annas. Nah, selanjutnya untuk yang termasuk ke dalam harfun, yang pertama ada na'am, yang merupakan harfun jawab yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan afirmasi iya. Kemudian untuk laqad termasuk ke dalam harfun taukid dan tahqiq yang digunakan sebelum fi'il madi untuk menegaskan bahwa suatu perbuatan itu sungguh-sungguh terjadi. Kemudian untuk biha itu termasuk ke dalam harfun jar karena menyambungkan makna dan memerlukan kata setelahnya yang dimana ha itu berarti dia perempuan. Nah, selanjutnya untuk li'annaha itu termasuk ke dalam harfun sababiyah atau penyebab, dan harfun taukid wa nasab penegas dan pembuatnya itu sebagai isim. Kalimat marhaban ya banatuhal jabatski al-hakibah ya afwa. Marhaban merupakan isim karena diakhiri tanwin fathah. Banatu merupakan isim karena tidak berharokat awal fi'il dan merupakan bentuk jamak. Al-hakibah merupakan isim karena ada alif lam. Afwa merupakan isim karena merupakan isim alam atau nama orang. Ya merupakan harf karena merupakan harfun nida atau kata seruan. Hal merupakan harf istifham atau kata tanya. Jabatski merupakan fi'il karena awalan a dan perubahan bentuk kelampau plus ki. Oke. Jadi untuk bagian ajabatni innaha la tushbihu ma rati fil interdit yang artinya itu suka, ini tidak seperti yang kamu tampilkan di internet. Nah, dalam kalimat tersebut itu yang termasuk ke dalam fi'il yang pertama adalah ajabatni yang merupakan fi'il madi atau kata kerja lampau yang artinya itu bahwa kalimat kerja tersebut sudah selesai atau sudah dilakukan. Kemudian untuk tushbihu itu termasuk ke dalam fi'il mudhari atau kata kerja sekarang yang berarti bahwa kata kerja tersebut sedang dilakukan. Kemudian untuk aroti
itu termasuk ke dalam fi'il madi, merupakan kata yang sudah dilakukan atau yang lampau. Kemudian yang termasuk ke dalam isim itu adalah al-internet, yang merupakan termasuk isim alam atau kata benda nama khusus, yaitu internet. Dan ada juga ciri khususnya, yaitu alif lam. Kemudian yang termasuk ke dalam harfun itu yang pertama adalah innaha. Untuk ini itu termasuk ke dalam harfun taukid wa nasab, dan ha itu termasuk ke dalam isim domir. Kemudian untuk la itu termasuk ke dalam harfun nafi atau penyangkalan yang digunakan untuk menafikan perbuatan setelahnya. Kemudian untuk ma itu termasuk ke dalam harfun mausul atau kata sambung yang berarti yang atau apa dan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian kalimat termasuk harfun. Kemudian yang terakhir yaitu fi yang merupakan harfun jar yang berarti di atau di dalam. Kalimat asifah, as-surah kanas jamilah dan aksara qalilan faqat. Asifah merupakan isim karena diakhiri tanwin dhammah. As-surah merupakan isim karena ada alif lam. Jamilah merupakan isim karena tanwin fathah. Aksara merupakan isim karena merupakan isim tafdil bentuk superlatif tidak bisa jadi fi'il. Qalilan merupakan isim karena ada tanwin fathah. Kanas merupakan fi'il karena merupakan kata kerja lampau, fi'il madi untuk perempuan. Faqat merupakan harf karena merupakan kata penguat atau pembatas. Selanjutnya, haza yusama gishan. Nahnu nasiku biki ya bila. Artinya, itu disebut penipuan. Kami percaya padamu, gila. Haza adalah ism isyarah. Artinya ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Yusama adalah fi'il majhul. Bentuk pasif dari sama. Artinya disebut. Karena pasif, tidak menyebut pelaku langsung. Gishan adalah ism, yaitu kata benda yang berarti penipuan. Dalam kalimat ini berfungsi sebagai objek maf'ul bih. Nahnu adalah ism domir, yaitu kata ganti orang pertama jamak, artinya kami. Nasiku adalah fi'il mudhari, artinya kami percaya atau kami yakin. Biki adalah gabungan dari harf jar, bi, dan domir. Ki artinya kepadamu, perempuan. Ya bila terdiri dari harf nida, ya, dan ism bila, yaitu panggilan langsung pada orang. Kalimat lakinnani lam aqsid zalika. Al-jami'u yaf'alu zalika fil bai'i online. Lakinnani merupakan harf karena merupakan harf istidrak plus ni. Lam merupakan harf karena merupakan harf nafi atau penyangkalan masa lampau. Fi merupakan harf karena merupakan huruf jar. Aqsid merupakan fi'il karena merupakan kata kerja. Domah asli fi'il mudhari. Yaf'alu merupakan fi'il karena merupakan fi'il mudhari dan diawali ya. Zalika merupakan isim karena merupakan isim isyarah atau penunjuk. Al-jami'u merupakan isim karena ada alif lam. Al-bai'i merupakan isim karena ada alif lam dan juga setelah huruf jar. Online merupakan isim karena dari kata serapan online sehingga dianggap isim. Ma al-amru limada tartafi'u al-aswatu hunna? Analisisnya, ma adalah termasuk harf istisham, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Artinya apa? Lalu al-amru. Al-amru merupakan isim mufrad, kata benda tunggal, artinya perkara atau urusan. Lalu limada. Limada termasuk kepada harf juga untuk kata tanya, digunakan untuk menanyakan alasan, artinya mengapa atau kenapa. Tartafi'u termasuk ke dalam fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang. Fi'il mudhari dari tartafi'u itu artinya adalah naik atau menguat. Al-aswatu itu termasuk isim, huna juga termasuk isim. Al-aswatu itu isim jamak, kata benda jamak, artinya suara-suara. Lalu huna isim yang ditambahkan dengan dhamir makan, kata keterangan tempat, artinya di sini. Selanjutnya, untuk bagian akhi Juan, laqad khada'atni bila fil bai'i abrul internet. Yang artinya itu, Kak Juan bila menipuku dalam jual beli online. Nah, yang termasuk ke dalam fi'il yakni khada'atni, yang merupakan fi'il madi atau kata kerja yang sudah dilakukan atau yang sudah lampau. Yang berarti itu dia perempuan telah menipuku. Yang maknanya itu dan akhirannya itu ada huruf tak tanis yang menunjukkan bahwa pelaku itu perempuan. Kemudian untuk yang termasuk ke dalam ism yakni akhi, yakni kakak, saudaraku gitu, saudara laki-laki. Kemudian untuk Juan itu isim alam karena nama orang. Kemudian bila juga termasuk ke dalam isim alam karena nama orang. Kemudian untuk al-bai'i itu termasuk isim masdar karena kata kerjanya itu fi'il ba'a, menjual, yang berarti penjualan. Kemudian ada ciri khas khususnya yakni ada alif lam. Kemudian untuk al-internet itu juga termasuk ke dalam isim alam atau nama benda atau tempat, dan juga ada ciri khususnya yakni ada alif lam. Kemudian termasuk dalam harfun yakni pertama laqad yang merupakan gabungan dari harfun taukid dan juga qad yang menekankan bahwa kata kerja sesudahnya itu telah terjadi. Kemudian untuk fi itu termasuk ke dalam harfun jar yang berarti di atau di dalam. Kemudian untuk abro itu termasuk ke dalam harfun jar yang berarti melalui atau lewat. Lalu hal hada sahihun ya bila.
Analisisnya, hal merupakan harf adalah huruf tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menanyakan sesuatu secara umum. Artinya adalah apakah. Lalu hada termasuk isim. Ini adalah kata tunjuk isim isyarah yang berarti ini. Sahihu adalah isim juga, termasuk kata sifat yang berarti benar atau tepat, termasuk dalam kategori isim karena menunjukkan makna benda atau sifat. Ya merupakan huruf panggilan yang digunakan untuk memanggil nama seseorang secara langsung. Bila di sini merupakan isim karena merupakan nama orang. Kalimat ana asifah lam ufakir fil awaqib. Asifah merupakan isim karena terdapat tanwin domah. Al-awaqib merupakan isim karena terdapat alif lam dan setelah huruf jar. Lam merupakan harf karena merupakan harf nafi untuk masa lampau. Fi merupakan harf jar. Ana merupakan domir karena kata ganti aku. Dan ufakir merupakan fi'il karena merupakan fi'il mudhari dan diawali hamzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaisa minna." Al-gishu la yaliqu bil muslimati as-sadiqah. Untuk analisisnya, qala adalah fi'il madi, kata kerja lampau yang berarti dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam isim karena artinya Rasulullah. Utusan Allah itu merujuk kepada nama seseorang, merujuk kepada seseorang. Lalu man di sini adalah harf karena berfungsi sebagai kata ganti relatif barang siapa. Ghassana termasuk ke dalam fi'il, kata kerja menipu dan ada dhamir kata ganti kami. Lalu palaisa juga termasuk ke dalam fi'il yang artinya maka tidaklah. Minna adalah termasuk ke dalam harf jar dan ditambah dhamir dari kami. Al-gisu termasuk ke dalam isim yang berarti penipuan atau kecurangan. Lalu la itu merupakan harf ya, dan itu merupakan fungsinya sebagai negasi. Yaliku termasuk ke dalam fi'il mudhari, kata kerja sekarang yang artinya adalah layak. Itu membutuhkan waktu gitu, keterangan waktu. Yaliku. Bil muslimati ini dari dua ya. Ada harf bi dan alif lam. Bil, ba-nya adalah huruf jar yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan atau keterangan tempat, sebab atau alat. Jadi ba termasuk kategori harf. Lalu alif lam di sini adalah harf juga, yaitu huruf ta'rif yang berfungsi menjadikan kata setelahnya menjadi tertentu. Muslimati termasuknya ke dalam isim. Karena kata ini bermakna merujuk kepada seorang muslimah, perempuan yang beragama Islam. Bentuknya isim karena menunjukkan makhluk dan dapat diberi tanda i'rab atau kasrah tanwin yang berubah menjadi kasrah majrur karena setelah huruf jar ba. Lalu as-sadiqah juga termasuk ke dalam isim, bentuk isim mufrad tunggal muannas perempuan yang bermakna jujur. Kata ini menunjukkan makna nama atau sifat sehingga termasuk dalam isim. Kalimat adroktu annani kuntu mukhti'ah. Adroktu merupakan fi'il dhamir karena kata kerja lampau. Kuntu merupakan fi'il plus dhamir karena fi'il mana plus tu. Annani merupakan harf plus dhamir karena harf taukid plus ni, penekanan bahwa aku. Mukhti'ah merupakan isim karena terdapat tanwin fathah di akhirnya. Kalimat sawa'idul mala ila afwa wa'idukunna an akuna shadiqatan daiman. Sawa'idu merupakan fi'il karena merupakan fi'il mudhari plus sin tahqiq. Wa'idukunna merupakan gabungan kata kerja dan dhamir jamak. Akuna merupakan fi'il mudhari bentuk nasb setelah an. Al-mala merupakan isim karena ada alif lam di awal. Afwa merupakan isim alam atau nama orang. Shadiqatan merupakan isim karena
terdapat tanwin fathah dan merupakan kata sifat. Daiman merupakan isim karena terdapat tanwin fathah. Ila merupakan harf karena merupakan huruf jar. An merupakan huruf nasb digunakan sebelum fi'il mudhari. Haza huwa at-tasarrufu as-sahihu ya bila, artinya itulah tindakan yang benar bila. Haza adalah isim isyarah, kata tunjuk ini. Huwa adalah isim domir, itu kata ganti dia, berfungsi sebagai penguat mubtado. At-tasarrufu adalah isim, artinya tindakan, karena ada alif lam. Ini menunjukkan bentuk ma'rifah atau makna yang sudah diketahui. Selanjutnya as-sahihu adalah isim sifah, yaitu kata sifat, artinya yang benar, mengikuti bentuk dan jenis dari kata sebelumnya. Ya bila merupakan harf nida ya dan ism nama orang bila. Nah, selanjutnya untuk bagian yang terakhir, yang bagian afwa, yang syukron laki wa ashkuru kaya juan ala tazkiri bil hadis. Yang artinya itu terima kasih dan terima kasih juan atas pengingat hadisnya. Nah, yang termasuk ke dalam fi'il itu wa ashkuruka, yang merupakan fi'il mudhari atau kata kerja yang saat ini sedang dilakukan. Yang artinya itu aku berterima kasih padamu, yang berakhiran dengan huruf ka, yang menunjukkan bahwa objek itu kamu laki-laki. Selanjutnya yang termasuk ke dalam isim itu, yang pertama adalah syukron, yang merupakan isim masdar dari fi'il syakaro, yang berarti terima kasih. Kemudian, untuk juan itu termasuk ke dalam isim alam, karena merupakan nama orang. Kemudian untuk tazkiri itu termasuk ke dalam isim masdar, dari kata zakaro, yang berarti pengingatan atau pengingat. Dan ada ciri khususnya, yakni adanya alif lam. Kemudian, untuk al-hadis itu termasuk ke dalam isim, karena ada ciri khususnya itu alif lam. Yang termasuk ke dalam harfun, yakni laki, yang dimana laki ini merupakan harfun jar dan juga isim. Jadi untuk bagian la itu harfun jar dan bagian ki itu termasuk ke dalam isim domir. Kemudian untuk ya itu termasuk ke dalam harfun nida karena merupakan kata panggilan. Kemudian untuk ala termasuk ke dalam harfun jar yang berarti atas atau tentang. Dan terakhir bi itu termasuk ke dalam harfun jar juga yang berarti itu dengan. Kulluna nukhti'u lakinil muhimmu an nata'mala wa nusliha. Untuk analisisnya, kulluna adalah isim yang berarti kita semua, terbentuk dari kata kullu, semua, dan li, kata ganti orang pertama, jama. Lalu nukhti'u adalah fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang, dari akar kata khoto'a yang berarti berbuat kesalahan, lalu dibentuk fi'il jama mudzakkar salim, orang pertama jama. Jadi artinya kita berbuat kesalahan. Lakini, untuk lakini adalah termasuk harf inna yang berfungsi sebagai kata penghubung, bisa berarti tetapi atau namun. Lalu al-muhimmu merupakan isim ma'rifah yang berarti yang penting, berfungsi sebagai subjek kalimat setelah kata penghubung lakini, yang artinya dalam kasus ini adalah tetapi. Lalu an di sini merupakan harf nasab yang berfungsi untuk mengubah fi'il mudhari menjadi maf'ul bih atau objek, atau untuk mengawali kalimat subjek setelah isim. Dalam kalimat ini, an mengawali fi'il mudhari, yaitu an nata'mala sebagai objek dari al-muhimmu. Jadi, al-muhimmu an nata'mala. Lalu selanjutnya nata'mala berasal dari fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang, dari akar kata ain, lam, dan mim yang berarti belajar. Ini dibentuk fi'il jamak mudzakkar salim, orang pertama jamak, sehingga artinya kita belajar. Lalu wa adalah termasuk ke dalam harf yang berfungsi sebagai kata sambung, artinya dan, menghubungkan fi'il an nata'mala dan fi'il nusliha. Untuk nusliha termasuk ke dalam fi'il
Fi'il mudhari dari asal kata shad, lam, dan ha yang berarti memperbaiki, lalu dibentuk fi'il jamak mudzakkar salim, jadi artinya kita memperbaiki. Kalimat biiznillah sabda'u min jadid. Biiznillah merupakan isim karena setelah huruf jarbi dan bentuk mudhaf. Allahi merupakan isim jalalah karena merupakan nama Allah sehingga selalu ma'rifah. Jadid merupakan isim karena terdapat tanwin kasrah di akhirnya. Sabda'u merupakan fi'il karena merupakan fi'il mudhari plus sin tahqiq. Min merupakan harfun jar.